Selamat datang kembali di channel Cikgu Berbagi Ilmu. Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang BPUPKI. Ini merupakan materi IPS kelas 9 semester 2 bab 4. Ya, semoga bermanfaat untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan penilaian akhir semester PAS. Semoga ini menjadi salah satu materi yang akan muncul di salah satu nomor di soal PAS-nya. Amin. Oke ya, langsung saja kita bahas BPUPKI. Apa sih BPUPKI? Apa sih adik-adik ya? Nah, BPUPKI itu kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Itu kepanjangannya. Ya. Jadi merupakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ini ada bahasa Jepangnya ya. Bahasa Jepangnya Dokuritsu Zunbi Chosakai. Kalau Inkai, kalau PPKI ada sendiri Dokuritsu Zunbi Inkai. Ya, itu yang belakangnya Inkai itu PPKI. Kalau BPUPKI belakangnya Chosakai. Kok bisa ada BPKI ya? Ini. Jadi ceritanya ini dimulai dari terdesaknya Jepang dalam Perang Dunia II di Pasifik ya. Jadi Perang Dunia II kan ada juga di Asia Pasifik. Ini pelakunya adalah sekutu ya, sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat. Kalau di Asia Timur kan memang Jepang penguasanya ya. Jepang ini bekerja sama dengan Jerman. Selain Jerman ada Italia. Setelah keduanya KO, ya sudah Jepang hanya tinggal sendirian dan akhirnya Jepang mulai terdesak ya. Karena apa? Karena di Jepang pangkalan angkatan laut Jepang yang ada di Mariana dan Pulau Luzon itu sudah dikuasai sekutu ya. Nah, jadi ya sudah akhirnya pangkalan lautnya kalau sudah dikuasai mau gimana lagi? Dia harus mencari massa, mencari kekuatan karena Jerman dan Italia sudah tidak ada bantuan lagi. Mereka sendiri sudah nyerah kok. Apalagi Jerman sudah hancur lebur. Oke, untuk mendapatkan dukungan rakyat, karena posisi saat itu kan ada di Indonesia, ya, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri mereka yaitu Kunaiki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Dari janji kemerdekaan inilah akhirnya terbentuk BPUPKI. Nanti akan dimerdekakan kalau kalian mau membantu kami. Nah, seperti itulah kalau di bahasa Indonesia kan ya, mungkin Jepang dulu seperti itu. Oke, kita akan bahas berikutnya. Kapan sih BPUPKI terbentuk? Oke ya. Pengumuman pembentukan BPUPKI ini tanggal 1 Maret 1945. Pengumumannya disampaikan oleh Panglima Tentara ke-16. Kan ada tiga pasukan ya yang ada di Indonesia itu ya. Nah, jadi untuk yang ke-16 ini pusatnya ada di Jakarta ya. Disampaikan oleh Panglima Tentara ke-16 yaitu Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Kayak ini merupakan pasukan angkatan darat. Kemudian 1 bulan kemudian ya, pada tanggal 1 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPKI. Baru diangkat 1 bulan kemudian. Karena mereka gerak cepat, di bulan yang sama akhirnya diresmikan. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 April 1945. Oke ya, yang sering muncul di sini adalah kadang pembentukannya itu kapan? Jelas ya, 1 Maret. Kemudian ya, kemudian
BPUPKI diresmikan kapan? Nah, itu ya. Jadi harus tahu pasti tanggalnya 28 April 1945. Oke, kemudian kita akan membahas di mana peresmian BPUPKI. Upacara peresmian BPUPKI itu dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin di Jalan Pejambon, Jakarta. Oke. Gedung Chuo Sangiin ini sekarang menjadi gedung Departemen Luar Negeri. Oke, ya. Banyak sekali gedung-gedung yang dulu dipakai oleh Jepang, Belanda sekarang menjadi beberapa tempat sentral saat ini ya di pemerintahan yang sekarang. Hanya saja namanya diubah kan begitu. Dalam peresmian BPUPKI di Gedung Chuo Sangiin atau Deplo, Departemen Luar Negeri ini hadir Jenderal Itagaki dan Yaichiro Nagano dari Jepang. Ini merupakan jenderal yang ada di Jepang ya, mereka datang. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan Indonesia merdeka, khususnya dengan ekonomi, politik, dan tata pemerintahan. Jadi setelah BPUPKI ini terbentuk, dari Soekarno dan kawan-kawan mulailah bekerja untuk mempelajari berbagai macam hal, untuk menyelidiki berbagai macam hal yang kaitannya itu tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan. Dan yang paling utama di sini adalah tentang tata pemerintahan, gitu ya. Oke. Ini dulu. Ketua, wakil, dan sekretaris BPUPKI itu siapa? Ya, BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyo Diningrat, ya, KRT. Itu singkatan dari Kanjeng Raden Tumenggung, ya. Artinya dia orang keraton atau orang luar yang mendapatkan gelar keraton, gitu. Adapun wakilnya adalah Raden Panji Suroso, RP Suroso dari Indonesia, dan ada yang dari Jepang yaitu Ichi Bangase. Ya, jadi ada salah satunya dari orang Jepang juga ya, karena memang ini ide rencana pembentukan dari Jepang. Oke. Yang menjabat sekretaris adalah AG Pringgodikto. Oke. Itu yang penting-penting ya. Anggotanya nanti bisa disusulkan, oke ya. Kemudian berapa kali sih BPUPKI sidang, kapan, di mana, dan hasilnya apa? Nah, oke, kita bahas ya. Sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi berapa hari? 29, kemudian 30 libur, 31, dan tanggal 1, 3 hari. Bertempat di Gedung Chuo Sangiin ya. Nah, di tempat di mana dia dibentuk, diresmikan. Sidang pertama ini membahas masalah-masalah yang berkenaan dengan dasar-dasar negara. Oke ya, sidang pertama membahas tentang dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengemukakan usulan tentang dasar negara. Ada Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Oke, kita bahas dari Muhammad Yamin dulu ya. Isi usulan dasar negara menurut Muhammad Yamin ini disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945, jadi pada saat rapat pertama. Yang pakai bahasa peri itu adalah usulan dari Muhammad Yamin. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Oke. Ingat-ingat yang ada peri itu istilah atau usulan dasar negara dari Muhammad Yamin. Oke, yang kedua ini dari Mr. Supomo. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Usulan disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 karena pada tanggal 30 tidak ada rapat ya. Jadi disampaikan 2 hari kemudian setelah Muhammad Yamin.
Ini pun belum ada keputusan dari sidang. Yang ketiga ini dari Insinyur Soekarno. Yang pertama tentang kebangsaan, yang kedua internasionalisme, ketiga mufakat, keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Oke ya. Usulan disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, jadi nanti usulan dari Soekarno inilah yang diterima ya tentang dasar negara, sehingga pada tanggal 1 Juni dianggap sebagai hari lahir Pancasila. Oke, sampai sini paham ya adik-adik semua ya. Siapkan penilaian akhir semester kalian dengan sebaik-baiknya. Oke, pernahkah mendengar sebutan panitia 9? Kok disebut panitia 9? Oke ya, akan kita bahas ya. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan segala persiapan guna didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu terkenal dengan sebutan Panitia 9. Disebut Panitia 9 karena anggotanya dari panitia kecil tersebut beranggotakan 9 orang. Anggotanya 9 ya disebut Panitia 9. Oke. Kemudian siapa saja anggota Panitia 9 ini? Oke, yang pertama ini Insinyur Soekarno ini sebagai ketua, Muhammad Hatta ini sebagai wakil, Muhammad Yamin ini dari tokoh nasionalis ya, ini anggota, Ahmad Subarjo juga anggota dari tokoh nasionalis juga, A.A. Maramis ya, ini juga anggota dari tokoh nasionalis. Kemudian ada 4 dari tokoh Islam, ini sering ditanyakan ya. Jadi ada Abdul Kahar Muzakir, ini tokoh Islam. Kemudian Kiai Haji Wakid Hasim, ini juga tokoh Islam. Agus Salim tokoh Islam, dan Abi Kusno Cokro Suyoso, ini juga tokoh Islam ya. Ini biasa ditanyakan tentang tokoh Islamnya, biasa ditanyakan dalam soal. Oke, lanjut ya, kita menuju ke tahukah Anda Piagam Jakarta atau Jakarta Charter? Oke, pernah dengar ya? Oke, kita sekarang akan kita bahas biar benar-benar paham, bukan cuma sekedar dengar. Oke. Panitia 9 ini menghasilkan dokumen yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Jadi ini merupakan hasil kerja dari Panitia 9. Isi Piagam Jakarta tersebut yang pertama adalah satu, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah Anda kalau isi Piagam Jakarta ada yang dirubah? Oke ya, ada ya. Jadi ada satu sila yang dirubah ya. Terdapat perubahan pada sila pertama dari Piagam Jakarta, yaitu tentang ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan keadaan penduduk Indonesia pada saat itu menunjukkan keragaman dari segi agamanya. Ya, jadi ada Kristen, ada Katolik, Hindu, dan Buddha. Jadi itu untuk menggalang persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi perpecahan begitu ya. Jadi dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang lebih umum, yang bisa diterima oleh semua kalangan, semua agama. Perubahan tersebut dilakukan oleh Muhammad Hatta atas usul A.A. Maramis. A.A. Maramis ini merupakan tokoh nasionalis. Dia memperhatikan dari sekian banyak orang yang berjuang ternyata agamanya beragam. Apa sih yang dibahas dalam sidang kedua BPUPKI? Oke, ini ya. Oke, sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Ya.
Sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi setelah tadi Dasar Negara, ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Dibentuklah panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia perancang Undang-Undang Dasar menyepakati konsep naskah pembukaan diambil dari Piagam Jakarta tadi. Pancasila tadi masuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sampai sekarang ya. Kalau pada saat upacara bendera kalian pasti tahu di situ nanti pasti disebutkan Pancasila. Di dalam panitia perancang Undang-Undang Dasar dibentuk lagi panitia yang kecil yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar ya. Anggota panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar itu ada 7 orang ya. Yang pertama Mr. Supomo itu sebagai ketua karena dia ahli bahasa ya. Kemudian ada KPRT Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Mr. RP Singkeh ya. Kemudian Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo dan Kiai Haji Agus Salim ya. Orang-orang yang dianggap berkompeten di bidang perancang Undang-Undang Dasar ya. Oke, itu tadi pembahasan tentang BPUPKI. Semoga bermanfaat ya. Kalau memang video ini dirasa bermanfaat, mohon di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan kepada semua orang yang dirasa memerlukan. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, terima kasih.